kembali bergabung di Forum Christian. Tidak hanya Iren duduk santai saja, kita bicara ringan. Saya bukan lawan catur Iren, tapi terpikir sempat untuk ngajak Iren, tapi saya pikir baru langkah pertama Iren sudah bisa pasti ya mengalahkan saya. Saya sudah janji sebelum jeda akan ke timur Indonesia, sambungan Zoom memungkinkan kita untuk melakukan itu. Ini juga sosok Kartini masa kini yang begitu menginspirasi, mengajak kita untuk kembali kepada tradisi, menganyam di antara kita yang sekarang main media sosial, punya gadget, game online, tapi ada juga yang mau mengajak kita untuk mengingat kembali tradisi kita. Saya sapa, ada Hana Keraf dari Timur Indonesia. Saya pastikan ada di kota mana nih, di Nusa Tenggara Timur. Hana, halo, selamat malam Hana. Malam Hana. Halo, selamat malam. Oke, Hana sekarang lagi di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kota? Larantuka, di Flores Timur. Larantuka. Oke, Hana cerita dong kenapa sih kemudian terpikir untuk buat duanyam begitu, mengajak perempuan-perempuan ya, ratusan perempuan di NTT untuk menganyam. Apa makna dari semua itu? Apakah sekadar untuk kembali mengenal tradisi kita? Tradisi pasti itu salah satu tujuan utama, tapi yang paling pertama tujuan untuk kembali melihat anyaman sebagai salah satu cara untuk perempuan bisa mandiri secara finansial gitu. Dan memang menggunakan anyaman karena itu merupakan tradisi yang diwariskan di antara perempuan turun-temurun gitu. Itu sih, jadi memang berharap bahwa perempuan terutama di daerah timur Indonesia bisa secara mandiri menghidupi dirinya sendiri, mengambil keputusan untuk dirinya sendiri ya melalui anyaman dengan uang tambahan dari menganyam. Hana di studio juga ada Iren nih yang mungkin Hana pasti lihat di media sosial hari-hari ini viral. Tapi saya mau nanya soal nanti ke Iren juga. Soal kenapa perempuan harus mandiri? Kenapa? Kenapa perempuan harus mandiri? Hanya sekedar untuk bilang bahwa kita bisa atau ada makna yang lebih dalam dari itu? Mungkin kalau yang pertama saya rasa bukan hanya perempuan, tidak perlu dibedakan gender. Saya rasa manusia masing-masing memang harus berusaha untuk bisa mandiri dengan apa talenta yang dimilikinya dan sehingga dia bisa bebas mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Terutama perempuan, kenapa? Karena perempuan akan membesarkan secara dari anak dari kecil itu kan memang lebih dekat dengan perempuan gitu, lahir dari perempuan. Nah ini yang saya rasa menjadi sangat penting untuk perempuan bisa lebih mandiri, mengambil keputusan untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya. Jangan sampai justru banyak halangan, banyak rintangan yang membuat perempuan jadi tidak berani gitu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Banyak banget ketemu kalau di daerah itu bahkan untuk rahim sendiri. Perempuan tuh nggak boleh ngambil keputusan. Kapan berhenti punya anak, akan punya anak sampai belasan, itu sangat semua tergantung dari suami misalnya. Nah hal-hal yang fundamental seperti ini sih sebenarnya yang menurut saya perempuan memiliki hak untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Kalau menurut Iren, kemandirian perempuan itu apa maknanya? Iya, kemandirian sangat diperlukan. Saya setuju dengan Mbak Hana bahwa tidak perlu dibedakan gender manapun ya. Jadi saya rasa apa yang kita lakukan sekarang, ya kan, baik itu anyaman atau catur ini hanya medium untuk membuktikan bahwa perempuan ini bisa berkarya dengan diri mereka sendiri, ya, bahwa kita tidak usah lagi dibanding-bandingkan dengan pria karena memang dari awal kodratnya kita memang berbeda, ya kan. Tapi secara historis ya kan kaum wanita ini kan bukan kaum yang diprioritaskan contohnya ya kan. Nah maksud saya adalah dari sejak dahulu Raden Ajeng Kartini sendiri juga menjadi sumber inspirasi emansipasi karena memperjuangkan edukasi untuk para wanita. Nah hal-hal seperti ini, hal-hal basic seperti ini yaitu kemandirian, penghasilan, edukasi itu adalah hak-hak asasi manusia yang perlu kita punyai sebagai individu masing-masing, entah itu pria ataupun wanita. Tapi karena kita melihat lagi secara historis bahwa kita tidak diuntungkan dalam hal ini, nah ini memang harus lebih digalakkan lagi di era modernisasi sekarang ini. Gitu. Hana tadi Iren bilang setelah dia juara dunia itu kemudian menginspirasi banyak sekali perempuan yang kemudian saya mau jadi atlet catur. Hana juga bisa cerita perempuan-perempuan yang Hana ajak untuk kembali yuk kita menganyam dalam konteks tadi mau mandiri secara finansial. Apa kata-kata yang Hana dapatkan dari mereka? Yang pasti pertama kali kembali ke desa ya 2012 memutuskan pindah dari Jakarta ke NTT.
itu lumayan banyak mendapatkan pandangan yang aneh dari orang-orang di sini, terutama dari perempuan. Ini udah di luar negeri, udah enak di Jakarta, ngapain balik ke desa? Atau bahkan, wah ternyata anak-anak ibu kota aja mau menganyam ya gitu. Kirain menganyam itu pekerjaannya nenek-nenek kami atau mama-mama kami gitu. Ternyata anak-anak muda itu juga tertarik dengan menganyam. Jadi saya rasa mungkin yang paling paling mengubah hidup saya sendiri juga, dan saya belajar sekali dari masyarakat terutama yang bekerja dengan saya selama hampir 8 tahun terakhir adalah dengan kita sebagai perempuan memberikan contoh kepada perempuan sesama perempuan lain, itu justru berbicara lebih kuat daripada sekedar kata-kata gitu. Bahwa kita bisa keluar dari zona nyaman kita, bahwa kita bisa bangga dengan keberhasilan kita sendiri, itu ternyata bisa membuat perempuan lain mau meniru kita. Oh, Hana aja bisa melakukan ini, saya juga harusnya bisa dong gitu. Hana sudah membuktikan, oh saya juga mau seperti Hana, membuktikan keluar dari zona nyaman saya, atau membuktikan saya pun bisa sukses gitu. Itu sih. Hana, kalau ditanya sekarang, karena kita Forum Christian kali ini membahas mengenai menakar keadilan gender, saat ini sudah ada keadilankah dalam konteks gender? Kalau dibilang mungkin belum, dalam artian bahkan untuk saya sendiri pun terkadang saya masih merasa saya minder dibandingkan dengan laki-laki gitu. Untuk mengakui keberhasilan saya misalnya, untuk percaya diri mengatakan bahwa saya bisa melakukan ini, itu, ini, dan itu. Karena banyak sekali pandangan-pandangan juga kan yang menyatakan, oh perempuan tuh kalau hebat pasti dia judes, oh perempuan tuh kalau hebat pasti nggak akan nikah, nanti nggak ada yang mau. Duh, jadi perempuan jangan terlalu inilah, jangan terlalu dominan lah gitu, ntar nggak akan punya keluarga atau sesuatu. Jadi terkadang justru pandangan masyarakat seperti itu yang membuat saya merasa, duh jangan deh, jangan terlalu pamer, atau aduh jangan deh, saya nggak mau mengakui keberhasilan saya, nanti nggak ada yang mau lagi sama saya, atau saya dibilang terlalu mencoba mendominasi. Jadi saya rasa pandangan-pandangan seperti itu justru sekarang masih banyak sekali, dengan informasi yang beredar dengan lebih cepat, malah membuat perempuan justru merasa semakin minder untuk menjadi lebih unggul gitu, atau menunjukkan kapasitas dirinya. Susah cari jodoh nanti katanya, sederhananya gitu ya Ana ya. Kalau Iren, kalau saya tanyakan apakah sekarang sudah terwujud keadilan gender, apa jawaban Iren? Lebih baik daripada dekade-dekade sebelumnya ya, karena kita di era-era yang sangat modern, digitalisasi seperti ini ya kan, menyuarakan sesuatu itu memang jauh lebih mudah, jauh lebih cepat sampai ya. Kita masih working towards it, tapi memang belum sampai ke extent yang optimum ya. Tapi lebih baik lah daripada kita jalan di tempat ya kan. Nah untuk itu yang tadi pengalaman Bahana yang kebetulan juga saya rasakan juga ya kan. Udahlah nggak usah tinggi-tinggi sekolah, udahlah nggak usah gelarnya nggak usah terlalu banyak. Grandmaster internasional ya. Iya, prestasi juara ini ditahan dulu atau lain sebagainya ya kan. Nanti pada minder, susah cari jodoh dan lain sebagainya. Nah, kalau bagi saya pribadi kan memang saya berpikir bahwa wah kalau ini hal positif yang mesti dilakukan ya kan, bukan untuk diri saya sendiri tapi untuk masyarakat Indonesia yang juga akan bangga akan prestasi ini, kenapa enggak ya kan. Untuk hal-hal itu kan sudah ada yang mengatur istilahnya nanti. Dan kalau untuk di catur sendiri, untuk keadilan seperti ini memang masih belum ya, terutama saya bisa lihat dari uang hadiah. Itu akan dibedakan antara uang hadiah untuk laki-laki, uang hadiah untuk perempuan ya kan. Dan saya nggak tahu itu akan kapan, seperti tenis contohnya yang US Open itu sudah sama semuanya ya kan. Dan kalau catur ini masih mungkin seperti olahraga-olahraga lain yang masih membanding-bandingkan, masih membeda-bedakan antara wanita dan laki-laki. Jadi mungkin kita perlu beberapa tahun atau mungkin beberapa dekade ke depan agar ini bisa setara. Banyak sekali, nggak cukup ya waktu bersama Hana dan Iren. Tapi biasanya narasumber yang datang di Forum Christian itu menulis di buku ini. Karena Hana jauh di sana, Nusa Tenggara Timur, saya berharap bisa bertemu langsung nanti suatu saat. Hana mungkin bisa berikan kata-kata kepada saya sebagai perempuan, kepada penonton Forum Christian yang perempuan. Kalau ditanya, sudahkah kita merdeka secara hakiki? Sudahkah kita tidak hanya berani tapi juga berkontribusi besar? Apa jawaban Hana? Saya rasa perempuan di Indonesia sudah banyak sekali berkontribusi terhadap negara ini. Tapi
butuh didorong untuk lebih percaya diri, mengakui kapasitas dirinya sendiri, dan lebih mencintai dirinya sendiri sih. Hana bisa tuliskan kata-kata kepada kami ya secara virtual lah karena kita masih masa pandemi. Nanti saya coba akan catatkan juga di buku Forum Christian. Hana sudah siapkan? Sudah. Bentar ya. Biasa kalau milenial itu kita sering janjian. Baju aja kita janjian sebenarnya. Ya, sudah saya siapkan. Oke, bisa dibacakan kepada kami. Oke. Perempuan harus bangga dengan keberhasilan mereka sendiri. Akui keberhasilan dan kemampuan diri sendiri, cintai diri kita sendiri. Cintai diri kita sendiri. Terima kasih Hana sudah bergabung jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur. Saya berharap nanti suatu hari kita bisa kumpul bersama untuk kemudian bisa jadi ada inspirasi, kontribusi lebih untuk negara. Iya. Karena Iren hadir secara langsung di sini, saya mohon Iren berkenan untuk menulis di buku Forum Christian. Jadi tanggal 21 April 2021. Oke. Iren berkenan untuk menulis? Oke, silakan. Di sini aja langsung. Oke. Kartini sumber inspirasi memotivasi wanita Indonesia untuk terus berprestasi. Dan saya highlight di sini terus berprestasi karena kita sudah berprestasi, tapi ini tidak cukup. Kita harus terus dan terus berprestasi. Kita harus terus Ya. lebih baik. Lebih sebagai banyak, perempuan. ya, lebih banyak. Terima dan lebih kasih, baik. terima Ya. kasih Iren, terima Terima kasih kasih. Hana. Salam secara virtual karena Hana berada di Nusa Tenggara Timur. Semangat selalu untuk berkontribusi untuk perempuan di sana. Terima kasih. Dan untuk Iren juga terima kasih. Terima Nanti kasih, kita Mbak Christian. mungkin akan berbincang soal catur full 4 segmen. Terima kasih sudah hadir 2 segmen. Ya. Berikutnya, pemirsa, kami akan kembali. Kalau tadi kita bicara soal Kartini masa kini, tentu menjadi pertanyaan adalah tadi saya sudah sampaikan di awal. Apakah perempuan juga berkontribusi dalam kebijakan strategis negara? Ada para politisi menjadi wakil rakyat, ada penyelenggara negara. Bisa jadi adalah ASN, aparatur sipil negara yang bisa memberikan program-program yang memberikan atau mewujudkan pelayanan publik terbaik. Saya akan hadirkan 2 perempuan hebat di bidang itu sesaat lagi di Forum Christian.